Shalom teman-temanku semuanya, para petani porang yang ada di seluruh Republik Indonesia. Kembali lagi teman-teman dengan channelnya Nyonya Gondut Petani Porang ya teman-teman ya. Untuk hari ini saya ingin membagikan ya video tentang hasil katak yang saya panen ya dari tanaman porang kita yang kita tanam dari benih katak juga. Nah inilah teman-teman, tadi saya sambil keliling ya teman-teman ya, saya dapat segini ya. Jadi sambil saya membersihkan rumput yang lumayan tinggi ya sekarang, karena saya pikir kemarin kalau misalnya untuk gulmanya saya tidak cabut ya, karena tanaman porang kita sudah menjelang masa dorman, tidak akan mempersulit kita teman-teman. Ternyata setelah saya sambil mencari katak, saya lihat jadi agak ada kesulitan teman-teman. Jadi katak suka ada yang samar gitu teman-teman, tertutup oleh rumput. Jadi tadi saya mencabut rumputnya sambil mencari katak. Dan ini terlihat ya teman-teman ya, ini kataknya ini baru dorman teman-teman. Seperti ini ya penampilannya. Nah seperti ini. Nah tangan saya kotor sekali teman-teman. Nah seperti ini, ininya bagian sininya teman-teman, bagian sininya dia masih berwarna kekuning-kuningan teman-teman. Terlihat sekali dia baru jatuh. Nah berbeda lagi teman-teman dengan dengan katak kita yang sudah lama dorman seperti ini. Warnanya, warna bagian sini sama bagian pangkal ini teman-teman, warnanya sudah sama seperti ini. Nah inilah tadi yang tertutup di antara rumput-rumput ya teman-teman ya. Nah seperti ini, sudah lumayan banyak ya katak yang kita ambil. Puji Tuhan ya, semuanya tumbuh dengan baik. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah proses karantina teman-teman. Proses karantina dari benih katak kita. Bervariasi teman-teman ya, ada juga yang besar-besar seperti ini. Ini tanaman katak dari katak teman-teman. Kita tanam katak, munculnya katak juga teman-teman, tapi kataknya lebih besar teman-teman yang kita panen daripada benih katak yang kita tanam. Benih katak yang kita tanam besarannya ada yang seperti ini ya, ada juga yang seperti ini, tetapi dia bisa menghasilkan katak yang besar-besar teman-teman, sama seperti ini, besar-besar teman-teman. Jadi inilah katak-katak yang sudah kita panen ya teman-teman ya. Dan fungsi dari proses karantina ini adalah untuk teman-teman, untuk menyingkirkan benih-benih katak yang kurang baik. Karena kalau misalnya katak ini ibaratnya baru kita panen, terus kita jual, atau misalnya kita lakukan pengiriman untuk jarak jauh teman-teman, sudah dipastikan katak-katak ini akan rusak. Dan ada juga fungsi dari karantina ini adalah untuk mengamankan bakal benih yang akan datang. Jadi proses karantina ini sangat dibutuhkan oleh katak. Jadi untuk teman-temanku yang ada niat gitu mau menanam porang di musim yang akan datang, untuk di musim-musim sekarang ini teman-teman ya, mulai dari Maret, April, Mei ya, belum disarankan untuk membeli katak teman-teman. Mau katak, mau umbi, belum disarankan, karena masih penuh resiko teman-teman. Resikonya masih banyak sekali. Nah kalau misalnya kita yang mengkarantina bibit ini, jadi segala resiko itu adanya di kita. Misalnya ada benih-benih katak yang tidak layak untuk dijual atau tidak layak untuk ditanam, itu akan kita singkirkan dari sini. Jadi teman-temanku yang mau beli benih nantinya sudah mendapatkan benih-benih yang sudah siap tanam.
Seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya kita beli dalam keadaan seperti ini teman-teman, seperti ini, walaupun harganya cukup murah ya teman-teman ya, cukup murah. Nah tetapi belum tentu teman-teman sampai nanti musim tanam dia akan tetap layak untuk ditanam. Terkadang dari beberapa tanaman porang itu ada yang dorman dini, jadi mungkin batangnya kena jamur, atau misalnya patah terkena angin, sehingga batang-batang porang itu kan terletak di sekitar tanaman porang. Tetapi katak yang sudah sempat ada itu akan dorman juga teman-teman, bersamaan dengan tanaman porang kita yang kataknya dorman secara alamiah. Nah jadi di proses karantina inilah nanti semuanya akan terlihat mana benih yang bertahan sampai nanti menjelang musim tanam, itulah benih-benih yang baik gitu teman-teman. Dan benih-benih katak ini juga nanti akan mengalami penyusutan teman-teman. Misalnya kita membeli dalam keadaan basah seperti ini kan masih agak berat nih teman-teman ya, karena dia masih basah. 1 kilo benih seperti ini itu nanti kalau misalnya sudah memasuki musim tanam, itu dia bisa mencapai setengahnya hilang gitu teman-teman. Dia tertinggal hanya setengah kilo lagi gitu. Jadi alangkah baiknya kalau untuk pembelian katak kita tunda dulu untuk sekarang-sekarang ini. Jadi nanti kita bisa membeli di bulan Juni, Juli, Agustus gitu teman-teman. Jadi untuk benih-benih katak di bulan itu sudah dipastikan baik untuk ditanam. Jadi kita untuk mengurangi segala resiko ya. Ditambah lagi kalau misalnya kita beli sekarang dan kita akan melakukan karantina sendiri di tempat kita, itu sama aja teman-teman jatuhnya. Karena setengah kilo dalam keadaan basah, di saat nanti kita beli di saat menjelang musim tanam setengah kilo, jadi perbandingannya cukup jauh teman-teman. Jadi kalau kita beli 1 kuintal sekarang ini teman-teman, nanti itu beratnya hanya sekitar 50 kilo saja. Jadi hampir sama sebenarnya. Tetapi kalau kita beli nanti menjelang musim tanam, resiko yang kita hadapi tidak terlalu besar. Jadi begitu aja teman-teman ya video yang dapat saya bagikan untuk masalah benih katak. Mohon maaf untuk segala penyampaian kalau misalnya ada penyampaian saya yang masih kurang berkenan karena kurangnya pengalaman saya. Karena saya juga baru kali ini ya teman-teman ya benar-benar berfokus untuk panen katak cukup banyak ya teman-teman. Ini saya panen ini hanya baru di beberapa lokasi saja teman-teman ya. Karena tunas porang kita masih banyak yang belum dorman teman-teman. Nah seperti ini umbi-umbi yang saya bongkar ya teman-teman ya. Nah umbi-umbi yang saya bongkar seperti ini nih. Nah, untuk pohon-pohon porang kita setelah kataknya ada yang kita ambil, jadi semuanya belum dorman teman-teman, jadi belum ripah keseluruhan, ya masih tertinggal seperti ini. Nah seperti ini teman-teman, tanaman porangnya masih segar-segar ya teman-teman ya. Ini masih ada 2 tunas lagi, dan ini kebetulan saya ngelihat katak ya teman-teman. Nah seperti ini. Nah, yang dikatakan dorman itu adalah ya seperti ini teman-teman, dia terlepas dari pangkalnya sini, dia terjatuh dengan sendiri. Atau terkadang kita tidak sengaja teman-teman, misalnya dalam kondisi seperti ini menempel, kita senggol dan dia terjatuh, itu sudah dikatakan dorman teman-teman. Seperti ini ya. Ini jadi seperti ini juga teman-teman. Nah dan inilah masih penampakan dari pohon-pohon porang kita masih segar-segar teman-teman. Masih ada 3 tunas, bahkan masih ada yang 4 tunas teman-teman. Jadi kemungkinan besar untuk hasil panen dari katak kita cukup melimpah ya di musim ini. Jadi untuk teman-temanku boleh nanti hubungi kita untuk yang butuh bibit. Tetapi saya tidak berani menjualnya untuk di bulan 4, bulan 5, bulan 3, bulan 4, bulan 5 saya belum berani untuk menjualnya teman-teman. Jadi biar saya karantina dulu di sini. Nanti kalau sudah tepat pada waktunya nanti saya akan jual, dan saya akan berusaha teman-teman semaksimal mungkin memberikan kualitas bibit yang baik.
itu semuanya beralasan teman-teman. Karena segala pengalaman saya di musim lalu itu saya jadikan pelajaran teman-teman. Dan saya tidak akan lagi ibaratnya teman-teman mengulang apa hal yang saya dapatkan itu, hal-hal yang mengecewakan yang saya dapatkan itu kepada teman-teman yang akan memulai nanam porang di musim yang akan datang. Karena rasanya tidak enak teman-teman. Jadi kepercayaan itu ya sangat dibutuhkan ya. Jadi kalau kita misalnya mau langgeng, kalau kita mau berhasil, kalau kita mau sukses di dunia apapun, baik pertanian, baik perdagangan, baik dalam hal pekerjaan apapun teman-teman. Kalau kita tidak amanah teman-teman, sudah dipastikan keberhasilan itu tidak akan kita temukan. Kita memang tampak untung sesaat teman-teman, tetapi jangka panjang kita akan menemukan kesulitan-kesulitan. Karena itu yang dinamakan tadi teman-teman, hukum tabur tuai ya. Apa yang kita tanam itu akan kita tuai. Dan saya tidak akan mengulang hal-hal yang saya terima di musim lalu itu kepada teman-temanku. Dan saya mengharapkan ya, teman-temanku yang akan menanam porang di musim yang akan datang, hasilnya melimpah, berhasil. Karena keberhasilan yang Anda dapatkan akan Anda bagikan juga kepada teman-teman yang lain. Oke teman-temanku, sukses terus untuk teman-temanku semuanya. Tetap semangat, tetap yakin bahwa segala keberhasilan itu boleh kita raih teman-teman. Oke, kalian ucapkan dulu, jangan dilupa apa nih? Jangan lupa subscribe dan like dan komen. Jangan lupa di share. Oke, ucapkan terima kasih buat teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman semua, khususnya petani porang. Sukses selalu. Sukses selalu, Tuhan Yesus Memberkati. Oke. Dan silakan rebus Ubi. biar dinikmatin di musim hujan. Oke? Dadah dulu semuanya. Dadah. Dadah.